Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalina Wiguna. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian media belajar dan pengertian sumber belajar. Baik, yang pertama ada apa sih sumber belajar itu? Sumber belajar atau learning resources adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Kemudian yang kedua, apa sih fungsi sumber belajar? Fungsi belajar yang pertama adalah meningkatkan produktivitas pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Dan yang ketiga adalah memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah lebih memantapkan pembelajaran. Dan yang kelima adalah memungkinkan belajar seketika. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 6, yaitu memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Kemudian, apa kriteria memilih sumber belajar? Kriteria pertama adalah ekonomis, tidak terpatok oleh harga yang mahal. Kemudian kriteria yang kedua adalah praktis, tidak memerlukan pengelolaan yang sulit, rumit, dan langka. Dan kriteria yang nomor 3 yaitu mudah, dekat, dan tersedia di lingkungan kita. Kemudian yang nomor 4 adalah fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk tujuan instruksional. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah sesuai dengan tujuan, mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. Kemudian selanjutnya ada bagaimana memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan merupakan salah satu sumber belajar yang amat penting dan memiliki nilai-nilai sangat berharga dalam rangka proses pembelajaran siswa. Lingkungan dapat memperkaya bahan dan kegiatan belajar. Lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar adalah lingkungan sosial dan lingkungan fisik atau alam. Lingkungan sosial dapat dimanfaatkan untuk memperdalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Kemudian, lingkungan alam dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik akan cinta alam dan partisipasi dalam memelihara dan melestarikan alam. Contohnya adalah membawa peserta didik ke lingkungan seperti survei, karya wisata, berkemah, praktek lapangan, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.